Shalom kepada saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada pada saat ini. Shalom kepada murid segala bangsa. Puji Tuhan, kita panjatkan kehadiran Tuhan oleh karena penyertaan Tuhan dan kasih karunia-Nya kepada kita. Kita dapat berkumpul kembali di dalam seri pelajaran Alkitab mingguan pada saat ini yang telah sampai kepada pelajaran yang kelima dengan judul Bersinar Seperti Cahaya di Malam Hari. Baik saudara-saudara, sebelum kita memulai pelajaran kita pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan. Tuhan telah memimpin kami hingga pada saat ini. Kami kembali duduk di dekat kaki Yesus. Dan pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan Engkau berbicara melalui firman-Mu pada seri pelajaran Alkitab mingguan yang telah memasuki pelajaran yang kelima dengan judul Bersinar Seperti Cahaya di Malam Hari. Serta ya Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan, yang akan memimpin. Hamba-Mu adalah manusia biasa dan kiranya perkataan-Mu, firman-Mu boleh Engkau taruh di bibir hamba-Mu, sehingga segala sesuatu yang hamba-Mu ucapkan berasal dari pikiran yang terhubung dengan surga. Dan biarlah Engkau menyertai semua kami pada saat ini dengan Roh Kudus-Mu, supaya dengan demikian kami akan mengerti akan kehendak Tuhan di dalam firman ini terlebih dapat menjadi terang di dalam perbuatan, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, seperti yang saudara lihat bahwa pelajaran kita di dalam gambar ilustrasi di sini ada Paulus dan Epafroditus ya. Apa yang dilakukan oleh Epafroditus telah dibagikan di dalam beberapa waktu pelajaran yang kemarin, dan pada saat ini kita akan melihat apa arti bersinar seperti cahaya di malam hari. Baik saudara-saudara, kita akan membaca ayat inti di dalam pelajaran kita atau ayat hafalan di dalam pelajaran kita pada saat ini adalah tertulis di dalam Filipi 2 ayat 14 dan 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Filipi 2 ayat 14 dan 15. Baik saudara-saudara, kita akan masuk kepada bagian pembahasan di pelajaran kita. Ayat intinya, ayat hafalan sudah kita baca. Mari kita masuk kepada keterangan atau penjelasan dalam pelajaran kita. Allah memerintahkan orang-orang Ibrani untuk menurut. Sebab penurutan itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa, yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Ulangan 4 ayat 6. Berabad-abad kemudian ia berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Dia juga berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Matius 5 ayat 14. Bagaimana kita bisa menjadi terang? Yaitu hanya melalui hubungan yang dekat dengan Yesus. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yohanes 1 ayat 9. Sebagaimana yang Filipi 2 katakan, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Filipi 2 ayat 9-11.
Terang dan kuasa surga tersedia bagi semua orang yang telah menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Namun, terlalu sering kita mengharapkan Allah melakukan segalanya atau membiarkan ide dan rencana kita sendiri menghalangi pekerjaannya. Itulah sebabnya perkataan Paulus kepada jemaat di Filipi sangat relevan hingga saat ini. Dan kita akan mempelajari pelajaran sepanjang pekan ini. Dan di bagian pendahuluan ini, saya ingin menitik beratkan atau membawa kita kepada fokus bahwa kita bisa menjadi terang, ya. Dan kita tahu bahwa Yesus sendirilah terang dunia itu. Dan kita tahu bahwa dunia ini sedang dalam keadaan gelap. Dan kalau kita di dalam kegelapan lalu ada terang di dalam kegelapan itu, tentulah kita akan mendekat. Secara logika ya, secara pengertian kita dalam kehidupan kita, kalau ada kegelapan lalu ada terang, tentunya kita akan mendekat kepada terang itu. Dan kita artinya itu berarti kita mendekat kepada siapa? Kepada Yesus. Karena ketika kita mendekat dan kita ada di dekat Yesus, bahkan Yesus itu hidup di dalam kehidupan kita, maka dikatakan kita tidak akan lagi berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup. Dan kemudian dikatakan kamu adalah terang dunia. Ya, bagaimana kita bisa menjadi terang? Inilah akan kita pelajari di dalam pelajaran kita sepanjang pekan ini. Dan dikatakan hanya ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Yesus, kita dapat apa? Menjadi terang. Baik, saudara-saudara, kita masuk melangkah kepada pelajaran hari Minggu. Hari Minggu judulnya adalah kita mempraktekkan apa yang Allah tanamkan dalam diri kita. Setelah menunjukkan Yesus sebagai teladan sempurna dalam kerendahan hati dan ketaatan kepada kehendak Allah, Paulus kini beralih kepada jemaat Filipi itu sendiri. Ia memuji ketaatan mereka kepada Tuhan setelah mereka menerima pekabaran Injil, dan mendorong mereka untuk terus hidup dalam ketaatan tersebut. Setelah menunjukkan bahwa kehidupan Kristus dan salib adalah jalan keselamatan, sekarang Paulus lebih menyoroti bagaimana semuanya diterapkan dalam kehidupan nyata. Bacalah Filipi 2 ayat 12 dan 13. Apakah yang Paulus maksud dengan pernyataan, tetaplah kerjakan keselamatanmu? Bagaimanakah Anda menggambarkan hubungan antara iman dan perbuatan? Mari kita lihat Filipi 2 ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Mari kita dengar penjelasannya. Dalam dua ayat ini, Paulus tidak menyampaikan Injil yang berbeda. Ya, seolah-olah bahwa kita dapat mengerjakan keselamatan kita. Ya, Paulus di sini tidak menyampaikan Injil yang berbeda. Ya, seperti jadi ada dua Injil kalau kita lihat ayat yang tadi. Ya, dari yang ia jelaskan dalam Roma dan surat-suratnya yang lain, kita dapat yakin bahwa pekabarannya di sini sejalan dengan Injil tentang pembenaran oleh iman, yang juga ia beritakan di Filipi dan tempat-tempat lainnya. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan semua yang Alkitab katakan tentang suatu topik, terutama mengenai keselamatan yang sering disalahpahami. Bacalah Roma 3 ayat 23-24 dan Roma 5 ayat 8 dan Efesus 2 ayat 8 dan 10. Apakah yang ayat-ayat ini ajarkan mengenai keselamatan? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kemudian Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
Efesus 2, 8-10, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tanpa keraguan, kita dapat lihat bahwa keselamatan adalah karya Allah. Dan kita sama sekali tidak memiliki andil atau peran dalam hal itu. Bahkan iman itu sendiri adalah karunia yang diteguhkan melalui karya Roh Kudus. Jadi iman itu sendiri adalah karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Perbuatan kita sendiri tidak dapat menyelamatkan kita. Namun melalui kelahiran baru, Allah menciptakan kita kembali secara rohani, memampukan kita untuk melakukan perbuatan baik. Roh Allah bekerja di dalam kita, memperkuat kehendak kita untuk memilih yang benar, melawan godaan, dan mengambil keputusan yang benar. Jadi, ada seorang yang mengatakan kepada saya, ya, ketika dia memberikan bantuan kepada saya, lalu dia mengambil kredit terhadap bantuan itu. Dia katakan, ingat kamu dahulu siapa? Kalau bukan karena saya, kamu tidak akan menjadi seperti ini. Mohon maaf, bahwa orang tersebut lupa, saudara lihat di dalam firman ini, bahwa kemampuan kita untuk berbuat baik, kemampuan kita untuk menolong orang lain, itu datang dari Tuhan sendiri. Jadi dalam kehidupan kita, ketika kita menolong orang lain, tidak bisa kita mengatakan bahwa kamu dulu saya bantu. Yang benar adalah bahwa Tuhan melalui saya membantu kamu. Karena segala perbuatan baik, bantuan yang kita berikan kepada orang lain, itu bahkan dihasilkan dari kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak dapat mengambil kredit sedikit pun atas perbuatan yang kita lakukan kepada orang lain. Jadi itu adalah karena Allah bekerja di dalam kita. Memperkuat kehendak kita untuk memilih yang benar, untuk melakukan bantuan, untuk menolong orang, untuk melawan godaan, dan mengambil keputusan yang benar. Jadi kita mengerjakan apa yang Allah kerjakan di dalam kita. Jadi perbuatan kita adalah perbuatan yang Allah lakukan dalam atau melalui kehidupan kita. Dengan takut dan gentar, apakah ini berarti kita harus takut akan penghakiman Allah atas upaya yang kita yang sering kali lemah dalam menaatinya? Ya, di sini ada pertanyaan, apakah ini jadinya kita takut akan penghakiman Allah atas upaya kita yang sering kali kita lemah dan jatuh dalam menaatinya? Tentu tidak. Frasa ini merujuk pada kesadaran akan hadirat Allah. Lihat Mazmur 2:11. Dan kebutuhan kita untuk menaatinya. Mari kita lihat sejenak Mazmur 2:11. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan gentar. Dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ya. Kemudian ada pertanyaan di hari Minggu di sini. Dalam cara apakah Anda telah mengalami karya Kristus di dalam diri Anda? Namun bagaimanakah sifat dosa Anda melawan apa yang Allah kerjakan dalam diri Anda dan bagaimanakah Anda dapat mengatasinya? Mari kita lihat apa yang bisa dapat saya bagikan dengan pertanyaan ini. Bagaimanakah kita mengalami karya Kristus? Ya, kita dapat alami karya Kristus ini, ya, seringkali dirasakan saat ada perubahan dalam keinginan kita. Dulu mungkin kita mencintai dosa tertentu, namun sekarang ada dorongan di hati kita untuk membencinya. Itulah Roh Kudus yang sedang mengerjakan kemauan di dalam diri kita, kemauan yang benar dan baik di dalam diri kita, mengatasi sifat dosa yang melawan. Sifat dosa kita, yaitu manusia yang lama, seringkali memberontak terhadap bimbingan Roh. Untuk mengatasinya, di sini ada 3 cara yang bisa saya bagikan. Penyerahan harian, mengakui bahwa kita tidak mampu tanpanya. Kemudian memberi makan Roh, artinya kita melalui doa dan firman agar kemauan yang Allah tanamkan menjadi lebih kuat daripada keinginan daging. Kemudian memilih taat. Meski perasaan kita enggan, kita mengambil keputusan kehendak untuk melangkah dalam ketaatan. Inilah
yang bisa dibagikan untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Ya, mari kita lanjut kepada pelajaran hari Senin. Di pelajaran hari Senin, judulnya adalah Terang dalam Dunia yang Gelap. Dalam Filipi 2 ayat 14, Paulus mendorong jemaat di Filipi untuk melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Tantangan terhadap kesatuan gereja begitu serius, sehingga tidak dapat dipertahankan tanpa upaya yang sungguh-sungguh dari pihak kita. Kesatuan dalam gereja merupakan hasil dari hubungan kita dengan Kristus dan ketaatan kepada firman-Nya. Ini sudah disinggung di dalam pelajaran yang kemarin. Ingat, kesatuan yang dimaksud di dalam gereja bukan kesatuan kita dengan anggota jemaat yang lain. Kita tidak bertengkar atau kita mengalah dan menurut dan membiarkan sesuatu yang terjadi di dalam anggota jemaat yang lain. Tetapi kesatuan yang dimaksud adalah kesatuan oleh karena adanya hubungan kita dengan Kristus dan kesatuan oleh karena ketaatan kepada firman-Nya. Dan itu juga sangat penting bagi kesaksian kita. Sebagaimana yang Paulus tegaskan selanjutnya, dengan memanggil kita untuk bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Artinya kesatuan itu adalah cahaya. Hubungan kita dengan Kristus dan ketaatan kepada firman-Nya, ketaatan kepada perintah-Nya, kehendaknya adalah seperti bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Oleh sebab itu artinya penting bagi kita untuk apa? Menurut dan taat mutlak kepada Tuhan sebagai bentuk kesatuan kita dengan Kristus, karena itu membuat kita bercahaya, menuntun orang lain di dalam kegelapan untuk datang kepada cahaya itu yang artinya adalah apa? Kristus itu sendiri. Pada malam tanpa bulan, jauh dari cahaya kota dan lampu jalan, lebih banyak bintang yang terlihat. Dan cahayanya tampak jauh lebih terang. Hal inilah yang membuat perbedaan. Semakin gelap langit, semakin jelas bintang-bintang bersinar. Hal yang sama berlaku bagi kesaksian kita. Semakin besar kegelapan moral di sekitar kita, semakin mencolok perbedaan antara kehidupan pengikut sejati Allah dan orang-orang duniawi. Oleh karena itu, betapa pentingnya untuk tidak membiarkan gagasan, tekanan, dan praktek duniawi membuat kesaksian kita memudar atau bahkan hilang sama sekali. Bacalah Filipi 2 ayat 15 dan 16, bagaimanakah Paulus menggambarkan apa yang harus kita wujudkan dan kita lakukan sebagai anak-anak Allah. Mari kita lihat, supaya kamu tiada beraib dan tiada berdoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi dari sini dapat kita lihat, bagaimanakah Paulus menggambarkan apa yang harus kita wujudkan dan kita lakukan sebagai anak-anak Allah. Apa yang harus kita wujudkan? Yaitu, supaya kita tidak beraib, tidak berdoda, artinya kita selalu menurut kepada Tuhan, itu menyebabkan kita menjadi bercahaya seperti bintang di dunia. Ketika kita berpegang pada firman kehidupan, itu artinya kemegahan pada hari Kristus. Dan itu artinya kita tidak percuma berlomba karena kita hidup di dalam perjalanan menuju surga karena kita mengikuti kehendak Tuhan. Baik, kita melanjutkan. Kata tak bercela berarti tanpa cacat, tanpa celah. Istilah ini terutama digunakan untuk menggambarkan karakter Ayub yang saleh dan jujur. Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai tulus secara harfiah berarti tidak tercampur murni. Artinya tidak tercampur atau murni. Yesus mengingat serangan ganas yang kemungkinan besar akan dihadapi oleh para saksinya, mendorong kita untuk menjadi tulus seperti merpati. Demikian pula, Paulus menasihati kita untuk bijaksana terhadap yang baik dan bersih terhadap yang jahat. Bijaksana terhadap yang baik dan bersih terhadap yang jahat. Roma 16 ayat 19. Saluran media modern kita dikenal bukan karena kontennya yang murni, membangun dan menginspirasi,
dalam situasi seperti ini, kebiasaan Daud merupakan pedoman yang sangat baik bagi kita. Tiada aku taruh di depan mataku perkara yang dursila. Saudara-saudara, di sini dikatakan bahwa media modern sekarang ini banyak memberikan konten yang tidak murni, ya, dan bukan membangun dan bukan menginspirasi. Artinya, ini sama seperti yang dikatakan oleh Daud, aku tidak mau menaruh mataku di depan perkara yang dursila. Artinya, dalam bahasa modern sekarang, seperti yang Daud katakan, Tuhan tidak mau bahwa kita melihat sesuatu yang tidak baik dan benar di hadapan kita. Karena media-media modern sekarang, itu yang menyebabkan juga banyak anak-anak muda terpapar, ya, bahkan bukan hanya anak-anak muda, anak-anak kecil juga, bahwa perkara-perkara dursila atau yang tidak benar sekarang terjadi hampir setiap hari di depan mata kehidupan kita pada saat ini. Dan Daud mengatakan, tiada ku taruh di depan mataku perkara yang dursila. Ini adalah panggilan bagi kita. Kita tidak perlu takut karena menjadi berbeda iman. Menjadi berbeda maksudnya, ya. Kita tidak perlu takut karena menjadi berbeda. Iman kita harus semakin membedakan kita dari dunia. Tujuan kita adalah bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan menolak untuk menyesuaikan diri dengan dunia ini, yaitu dengan berpegang pada firman kehidupan. Pilihan kita menentukan apakah kita telah hidup dengan mengingat hari Kristus atau justru berlari dengan sia-sia. Ya, bandingkan dengan 1 Korintus 9 ayat 24-27. Jadi, mari hidup kita ini adalah bukan menjadi serupa dengan dunia. Jika ada aspek dalam hidup Anda yang dapat dikatakan duniawi, ini pertanyaan di hari Senin, dan kemungkinan besar ada, bagaimanakah Anda dapat dibersihkan dari hal-hal tersebut? Ya, mari kita lihat. Ya, pertanyaan hari Senin. Membersihkan duniawi dalam diri. Ya, bagaimana kita cara melakukannya? Kita mengaku dosa kita, menyadari bagian mana dari hidup kita yang sudah mulai berkompromi dengan standar dunia. Kemudian kita mentransformasi pikiran, Roma 12 ayat 2, mengganti asupan pikiran yang sia-sia, media tadi yang merusak, memasukkannya, jangan kita lagi masukkan hal-hal yang merusak, yang perkara dursila tadi, dengan hal-hal yang membangun dan murni. Jadi kita ganti dengan hal yang membangun dan murni. Kemudian ketergantungan pada Roh Kudus. Kita tidak bisa membersihkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa membersihkan diri kita sendiri. Kita harus datang kepada terang yang sesungguhnya, itu kepada Yesus Kristus, kepada Tuhan, kepada firman, agar kegelapan di dalam diri kita terusir dengan sendirinya. Itu kita artinya bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada Roh Kudus. Ya, saudara-saudara, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Senin. Mari kita masuk kepada pelajaran hari Selasa. Pelajaran hari Selasa judulnya adalah persembahan yang hidup. Bacalah Filipi 2 ayat 17, 2 Timotius 4 ayat 6, Roma 12 ayat 1 dan 2, dan 1 Korintus 11 ayat 1. Apakah yang Paulus katakan dalam ayat-ayat ini? Mari kita lihat. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. 2 Timotius 4 ayat 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Roma 12 ayat 1 dan 2, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, kata Paulus, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 1 Korintus 11 ayat 1, jadilah pengikutku, sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Saudara-saudara, kembali panggilan dari firman Tuhan pada kita konsisten, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini.
Ketika kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, itulah artinya bersinar seperti cahaya di malam hari. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Mari kita lanjut. Paulus secara mengejutkan mengungkapkan pandangan yang tampaknya bertentangan mengenai pilihan antara hidup atau mati demi melayani Kristus. Sekarang ia menyebut kemungkinan nyata darahku dicurahkan pada korban. Filipi 2 ayat 17. Gambaran ini didasarkan pada praktek kuno persembahan curahan, yaitu menuangkan cairan seperti minyak, anggur, atau air sebagai persembahan kepada Allah. Itu saudara bisa lihat ayatnya di dalam slide. Apa yang tampak sebagai pemborosan cairan yang sangat berharga dalam tindakan pengabdian ini mengingatkan kita pada tindakan Maria yang mengurapi kepala dan kaki Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal. Saudara bisa lihat di Markus 14 ayat 3 dan sampai 9 dan Yohanes 12 ayat 3. Meskipun bukan korban curahan secara harafiah, tindakan itu jelas menggambarkan pengorbanan luar biasa. Ini melambangkan pengorbanan tak terbatas Kristus demi keselamatan kita. Jika Paulus harus dihukum mati karena pekerjaannya dalam memberitakan Injil, ia akan bersukacita karena hidupnya sedang dicurahkan sebagai persembahan kepada Allah. Karena persembahan curahan dalam Alkitab Ibrani umumnya tidak berdiri sendiri, melainkan disertai suatu korban. Paulus akan menganggap penyerahan hidupnya sebagai pelengkap yang tepat bagi pengorbanan dan pelayanan dari orang-orang percaya di Filipi, yang melalui iman telah memilih untuk mengabdikan hidup mereka kepada Allah sebagai persembahan yang hidup. Orang-orang Kristen mula-mula, termasuk jemaat di Filipi, aktif dalam membagikan iman mereka. Mereka memberitakan Injil dari rumah ke rumah. Saudara-saudara, saudara perhatikan kalimat ini, ya. Orang-orang Kristen mula-mula dikatakan termasuk jemaat di Filipi aktif dalam membagikan iman mereka. Bahkan mereka memberitakan Injil dari rumah ke rumah, ya, dari rumah ke rumah. Bagaimana dengan Anda, saudara dan saya? Apakah kita aktif dalam membagikan iman kita? Apakah kita aktif pergi dari rumah ke rumah untuk memberitakan Injil? Mereka kalau pergi ke rumah, dikatakan membuka rumah mereka atau pergi ke rumah orang lain, itu tujuannya hanya satu, yaitu untuk mempelajari kitab suci. Dan mampu bahkan memberikan alasan berdasarkan kitab suci tentang apa yang mereka percayai. Artinya ketika kita menyampaikan keyakinan kita, ketika kita menyampaikan Injil, kita harus mempelajari kitab suci supaya kita dikatakan mampu memberikan alasan berdasarkan kitab suci. Artinya ada tertulis. Kita ingat bahwa ketika Yesus dicobai 3 kali, bentuk pencobaan yang Yesus hadapi di padang gurun ketika dia berhadapan dengan setan atau iblis, dia menjawab berdasarkan kitab suci. Ada tertulis. Inilah prinsip atau sesuatu yang harus kita hidupkan dalam kehidupan kita. Kita harus aktif memberitakan Injil, membagikan iman, dan mempelajari kitab suci, dan mampu memberikan alasan berdasarkan kitab suci yang kita baca dan kita percayai. Para perintis Advent juga melakukan hal yang sama, dikatakan. Ya, para perintis Advent juga melakukan hal yang sama, ya. Gantinya bergantung kepada para pendeta untuk memberitakan pekabaran kepada para tetangga. Mereka membagikan iman, memberikan pelajaran Alkitab, dan mempersiapkan orang-orang agar siap untuk dibaptis ketika pendeta kembali. Tetapi mohon maaf, tetapi ada juga pendeta yang tidak suka ketika ada anggota jemaatnya juga bisa memberikan pelajaran Alkitab. Ini adalah sesuatu yang sangat
bisa dikatakan sesuatu keadaan yang miris yang kita hadapi di dalam gereja. Di sini dikatakan di dalam pelajaran kita, jangan bergantung kepada para pendeta. Tugas untuk mengabarkan Injil bukan hanya tugas pendeta, tetapi ini tugas kita semua. Pendeta adalah pemimpin yang menuntun jemaatnya justru untuk bisa memberikan pelajaran Alkitab. Sehingga ketika ada jiwa-jiwa yang siap dibaptis, pendeta yang melakukannya. Jadi ini adalah juga kerjasama antara pendeta dan jemaatnya. Singkatnya, dengan pengorbanan pribadi yang besar bagi diri mereka sendiri, yaitu sebagai pengorbanan yang hidup. Artinya, melayani Tuhan kita harus berkorban waktu, tenaga, uang, finansial, apapun itu. Kita harus mengadakan pengorbanan yang hidup. Mereka bekerja untuk menyebarkan Injil di dalam kehidupan mereka, dalam pahlawan-pahlawan iman kita di dalam Alkitab. Panggilannya kepada kita, ajakannya, tidakkah kita seharusnya melakukan hal yang sama? Ya, renungkanlah apa artinya menjadi persembahan yang hidup dalam kehidupan Anda. Seberapa banyak Anda berkorban bagi kerajaan Allah, dan apakah jawaban yang Anda katakan tentang diri Anda? Mari kita lihat yang bisa saya bagikan di sini. Bagaimana kita dapat menjadi persembahan yang hidup, dan bagaimana hidup kita? Ya, apakah ada dari kita yang mengorbankan waktu? Ya, tadi sudah saya singgung sedikit ya. Persembahan yang itu artinya kita mengorbankan waktu kita, menyisihkan hobi untuk mempelajari Alkitab bersama tetangga, kemudian mengorbankan harga diri, meminta maaf terlebih dahulu demi menjaga kesatuan jemaat, dan jangan meninggikan ego kita. Ya, kalau kita seperti persembahan yang itu, kita berani mengaku salah kalau kita memang salah. Yaitu juga adalah persembahan yang hidup, mengorbankan harga diri kita. Ya, kemudian mengorbankan kenyamanan, keluar dari zona nyaman untuk melayani mereka yang membutuhkan. Ini yang bisa saya bagikan. Saudara mungkin punya jawaban untuk ini, saudara juga boleh bagikan di kolom chat atau di kolom komentar di dalam video ini. Baik, saudara-saudara, kita masuk kepada saat ini melangkah kepada pelajaran hari Rabu. Pelajaran hari Rabu judulnya adalah karakter yang teruji. Peran Timotius sebagai rekannya yang membawa surat ini telah disebutkan sebelumnya, Filipi 1 ayat 1. Jadi Timotius adalah rekan Paulus yang membawa surat ini kepada jemaat di Filipi. Nah, sekarang Paulus mulai menjelaskan betapa berharganya Timotius sebagai salah seorang rekan kerjanya. Ia digambarkan sebagai seorang pemberita Injil. Ya, kita lihat peran Timotius di sini. Saudara bisa lihat ketika kita melihat Timotius, apakah kita seperti Timotius juga? Ya, coba perhatikan. Di sini dikatakan Timotius adalah rekan kerja Paulus. Apakah kita rekan kerja di dalam gereja? Kemudian perhatikan, ia digambarkan sebagai seorang pemberita Injil yang pernah Paulus kirim ke Makedonia. Bandingkan Kisah 18 ayat 5, Kisah 19 ayat 22. Dan dalam beberapa kesempatan, dia ke Korintus. Ya, sebelumnya ia telah bekerja bersama Paulus dan Silas di Korintus. Dan kemudian di Efesus. Bandingkan Kisah 19 ayat 22. Jadi di sini Paulus menggambarkan bahwa Timotius ini adalah orang yang sehati sepikir. Ya, perhatikan. Kata Yunani yang digunakan secara harfiah berarti setara dalam jiwa. Jadi jiwa Paulus dan Timotius ini sama, setara. Artinya memiliki tujuan yang sama. Di sini menunjukkan bahwa Timotius memiliki banyak kesamaan dengan Paulus, termasuk komitmennya kepada Kristus, yaitu semangatnya dalam memberitakan Injil dan secara khusus kepeduliannya terhadap jemaat di Filipi. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sehati sepikir dengan teman-teman jemaat di dalam jemaat saudara sendiri, dengan pendeta, dengan majelis, dengan gereja, dengan jemaat di mana Anda atau saudara berada? Apakah gambaran yang dilihat Paulus di dalam diri Timotius itu ada di dalam diri kita?
Mengapa menurut Anda Paulus berbicara begitu positif dan panjang lebar tentang Timotius di sini? Lihat Filipi 2 ayat 19-23. Apalagi yang Paulus katakan tentangnya? Lihat 1 Korintus 4 ayat 17 dan 2 Timotius 1 ayat 5. Mari kita baca. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak yang diumpamakan kepada Timotius, menolong bapaknya. Menolong bapaknya artinya menolong Timotius yang diumpamakan sebagai bapak rohani ya, pelajaran minggu-minggu yang lalu. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Saudara-saudara, tidak gampang untuk mengirim seseorang mewakili kita ke tempat yang lain. Tapi di sini Paulus melihat bahwa Timotius sama seperti dirinya. Ketika kita mengirim utusan kepada seseorang, kadang ada kekhawatiran, nanti dia salah ngomong kah, nanti dia berbuat salah, nanti dia tidak sesuai dengan apa yang kusampaikan, nanti dia memalu-malukan saya. Tetapi di sini Paulus berani mengirim Timotius karena dia tahu dia adalah yang sehati sepikir dengan Paulus, sehati sepikir dengan Kristus, bukan mencari kepentingan sendiri, tetapi kepentingan Kristus. Tetapi, sama dengan judul pelajaran kita hari Rabu ini ya, yang paling penting di sini adalah kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, ya, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil. Apakah saudara dan saya teruji di dalam pekerjaan Tuhan? Ya, di sini Paulus melihat Timotius telah teruji. Ya, ini adalah kata yang sangat penting di dalam pelajaran kita hari Rabu. Karakter yang teruji. Ya, mari kita lanjut. Sifat lain dari Timotius yang disebutkan oleh Paulus adalah karakter yang teruji. Kata Yunani yang digunakan menggambarkan seseorang yang telah diuji secara menyeluruh melalui berbagai cobaan. Dan karakter yang serta pelayanannya terbukti tulus. Paulus mengetahui hal ini karena ia telah melihatnya secara langsung dalam banyak kesempatan ketika mereka bekerja bersama dalam memberitakan Injil. Paulus telah lihat Timotius ini dalam pemberitaan Injil bersama. Pengalaman hidup yang sulitlah yang menguji ketahanan kita dan menunjukkan siapa kita sebenarnya di dalam. Ellen G. White mengungkapkannya demikian. Hidup adalah suatu disiplin. Akan ada hasutan yang menguji kesabaran. Dan menghadapi tantangan ini dengan roh yang benar. Sifat-sifat Kristen dikembangkan. Perhatikan selanjutnya. Saya ada penekanan yang cukup dalam di sini. Jika luka dan penghinaan dipikul dengan lemah lembut, artinya diterima dengan lemah lembut, dihadapi dengan lemah lembut, jika kata-kata yang menghina dibalas dengan jawaban yang lembut, dan tindakan penindasan, penganiayaan, dibalas dengan kebaikan, firman kita, pelajaran kita pada saat ini mengatakan itu adalah bukti bahwa Roh Kristus berdiam di dalam hati. Saudara-saudara, seringkali ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Kristus, ya, pelajaran minggu-minggu yang lalu mengatakan semakin kita meniru Kristus, semakin hidup kita sama dengan Kristus, semakin kita menghidupkan karakter Yesus Kristus, semakin kita dibenci, termasuk oleh orang-orang yang ada di dalam gereja kita sendiri, saudara-saudara. Tetapi firman kita katakan pada saat ini, jika luka, jika kata-kata, penghinaan
dipikul atau diterima dengan lemah lembut, ditanggung dengan lemah lembut, jika kata-kata yang menghina dibalas tetap dengan lemah lembut, tidak dibalas dengan kasar, dan tindakan penindasan dan penganiayaan dibalas tetap dengan kebaikan, saya tetap berbuat baik kepada orang yang menganiaya saya, itu adalah bukti bahwa Roh Kristus berdiam di dalam hati saudara dan saya. Oh, sungguh indah sekali firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara, mari kita tunjukkan cahaya itu. Judul pelajaran Alkitab kita pada saat ini mengatakan bersinar seperti cahaya di malam hari. Jadi ketika ada yang melakukan kejahatan dan aniaya kepada kita, tetapi kita membalas dengan kebaikan dan lemah lembut, itu adalah bukti bahwa Roh Kristus berdiam di dalam hati. Itulah cahaya yang ingin dilihat oleh Tuhan dan orang lain dalam kehidupan kita. Apakah kita bercahaya seperti firman pada saat ini? Apakah kita tetap lemah lembut, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan? Apakah Roh Kristus berdiam di dalam hati? Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa jika kesulitan dan gangguannya kita harus tanggung, dipikul dengan baik, dihadapi dengan baik, maka hal itu akan membentuk karakter seperti Kristus. Jadi cahaya yang dimaksud bersinar seperti cahaya di malam hari itu adalah apa? Karakter Kristus. Dan karakter Kristus itu yang hidup dalam diri kita, lah yang membedakan kita orang Kristen dari orang duniawi. Testimonies for the Church, volume 5, halaman 344. Pikirkan tentang kesulitan, hasutan, dan gangguan yang Anda alami akhir-akhir ini. Apakah semua itu dipikul dengan sabar dan lemah lembut? Apakah yang dapat Anda lakukan agar pengalaman-pengalaman ini dapat membantu Anda menjadi lebih disiplin? Saudara-saudara, ini sebenarnya adalah harusnya pengalaman pribadi yang saudara boleh bagikan. Saudara boleh bagikan pertanyaan ini, respon pertanyaan ini di kolom komentar, supaya ini memberikan kekuatan juga kepada saudara-saudara yang lain. Mengubah masalah menjadi disiplin. Ya, bagaimana sikap kita terhadap aniaya, terhadap perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan tadi, ya. Yang pertama, berhenti sejenak. Sebelum bereaksi terhadap kata-kata kasar, ingatlah bahwa ini adalah ujian karakter. Kita harus tetap tenang dan lemah lembut, itu tadi, berhenti sejenak. Yang kedua, kita harus melihat hadirat Allah. Menyadari bahwa Allah mengizinkan gangguan tersebut, aniaya dan kesusahan tersebut. Kita harus menyadari, oh ini apa rencana Tuhan untuk kita dengan situasi ini. Untuk melihat apakah rohnya benar-benar berdiam di dalam kita. Kemudian yang paling penting adalah doa penyerahan. Kita harus berdoa, Tuhan, gunakan situasi sulit ini untuk mematikan sifat egois saya dan memunculkan sifatmu, karaktermu, yaitu cahaya tadi. Dan ini adalah disiplin. Ingat 3 langkah ini, berhenti sejenak, berpikir, ini adalah ujian karakter, kemudian menyadari bahwa hadirat Allah ada di dalam situasi ini, dan yang ketiga adalah doa penyerahan memampukan kita untuk menjalani situasi ini dengan tidak egois dan memunculkan karakter atau sifat Tuhan dalam masalah yang kita hadapi atau aniaya dan situasi kondisi yang kita hadapi. Saudara-saudara, inilah pelajaran hari Rabu. Dan kita melangkah kepada pelajaran hari Kamis. Pelajaran hari Kamis, hormatilah orang-orang seperti Dia. Orang-orang seperti Tuhan. Orang-orang di mana karakter Kristus hidup di dalam orang-orang itu. Mari kita lihat Filipi 2 ayat 25-30. Bagaimanakah Paulus menggambarkan Epafroditus? Ya. Jadi saya sudah bagikan ada gambar di sini. Saudara lihat. Ini adalah Epafroditus menjenguk atau melawat Paulus di dalam penjara, ya. Dan bisa ketika saudara melihat gambar ini, apakah kita memiliki peran seperti Epafroditus di dalam kehidupan kita kepada orang-orang
di sekeliling kita yang mungkin bukan berada dalam penjara secara fisik, tetapi penjara secara pikiran. Mereka susah, mereka terkurung dalam situasi yang sangat membuat mereka keluar dari situasi kehidupan mereka. Apakah kita datang kepada orang-orang di sekeliling kita sama seperti Epafroditus datang kepada Paulus? Ini menjadi pertanyaan perenungan bagi kita. Ya, mari kita kembali kepada pelajaran kita. Bagaimanakah Paulus menggambarkan Epafroditus? Apakah sikap dan tindakan spesifik dari pekerja Kristen ini, si Epafroditus, yang menunjukkan karakternya? Mari kita lihat Filipi 2:25-30. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Saudara-saudara, di sini kita dapat lihat bahwa Epafroditus dikirimkan oleh Paulus kepada jemaat. Kemudian, jemaat pun kembali mengirimkan Epafroditus kepada Paulus untuk melayani Paulus, memenuhi keperluannya. Karena ia, ayat 26, sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya. Sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Yaitu Epafroditus, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, kata Paulus, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, Epafroditus, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Saudara-saudara, kalimat ini sangat dalam. Adakah seseorang yang bisa persis mewakili hidup Anda? Karena di sini dikatakan Epafroditus, kalau jemaat lihat Epafroditus, katanya jemaat itu sangat gembira, sangat rindu, sangat gembira, sangat senang. Kenapa? Karena seperti seolah-olah melihat siapa? Melihat Paulus. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia. Supaya ketika kamu melihat Epafroditus, kata Paulus, kamu dapat senang juga seperti melihat saya. Dan ketika kamu senang, Paulus katakan juga bahwa itu juga berkurang duka citaku. Karena dia tidak bisa berhadapan langsung dengan jemaat. Kemudian Paulus katakan, jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Jadi judul pelajaran kita tadi kan mengatakan menghormati orang-orang seperti dia, seperti Kristus, seperti Tuhan, seperti Epafroditus, seperti Paulus. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, oleh sebab karena dia menginjil si Epafroditus itu ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Epafroditus hanya disebutkan dalam surat ini. Meskipun disebutkan secara singkat, kita dapat mempelajari banyak hal tentang dirinya. Dilihat dari namanya yang merujuk pada pemujaan terhadap dewa Afrodit, ia bertobat dari latar belakang penyembah berhala. Jadi Epafroditus ini adalah seorang penyembah berhala yang bertobat menjadi pengikut Kristus. Menyebutnya sebagai teman sekerja menunjukkan bahwa ia aktif dalam pelayanan. Kembali muncul kata aktif. Apakah saudara aktif dalam pelayanan? Apakah saudara aktif dalam membagikan iman saudara? Apakah saudara aktif membukakan pintu untuk mempelajari Alkitab, membuka Alkitab firman Tuhan kepada orang-orang? Apakah saudara aktif dari pintu ke pintu untuk membagikan Injil dan firman Tuhan? Kemungkinan bekerja bersama Paulus di Filipi. Ia aktif di dalam pelayanan, kemungkinan bekerja bersama Paulus di Filipi. Menjadi teman seperjuangan, bandingkan Filipi 1:27, mungkin merujuk pada konflik yang dihadapi Epafroditus dalam menyebarkan Injil, bahkan rela mempertaruhkan nyawanya. Sebagai utusan, dalam bahasa Yunani disebut apostolos, utusan itu apostolos dalam bahasa Yunani, yang ditunjuk oleh gereja di Filipi. Epafroditus ini, si apostolos ini dia adalah utusan. Epafroditus ini adalah apostolos, diutus untuk melayani Paulus di penjara dan mengurus segala kebutuhannya.
Dialah orang-orang yang dipercayakan jemaat Filipi untuk memberikan sumbangan keuangan bagi Paulus. Saudara-saudara, dia memberikan sumbangan keuangan yang disampaikan oleh jemaat kepada Paulus. Dia memberikan sumbangan keuangan. Artinya, Tuhan mau uang saudara juga membantu pekerjaan di dalam pelayanan Injil. Jangan gunakan uang untuk kepentingan pribadi, egois kita. Uang seperti yang diberikan oleh Epaphroditus yang dia bagikan kepada Paulus mungkin juga hasil dari persembahan dari jemaat di Filipi, dia berikan untuk membantu kehidupan hamba Tuhan yaitu Paulus. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara juga peduli dengan hamba-hamba Tuhan yang mengalami kesusahan dalam pelayanan Injil? Apakah ada bantuan keuangan yang saudara bagikan bagi pelayan-pelayan Injil di luar sana yang mereka bahkan hidup mungkin hampir mati, dikejar ya tadi bahkan nyaris nyawanya hilang seperti Epaphroditus ini? Epaphroditus dan Paulus sehati dan sepikir. Bukankah ini memanggil kita untuk merenung apakah saya, saudara, jemaat, sehati dan sepikir dengan umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang berjuang di luar sana untuk memberitakan Injil? Memberikan sumbangan keuangan bagi Paulus, panggilan bagi saudara dan saya untuk memberikan bantuan keuangan juga bagi pelayan-pelayan Injil di luar sana. Persembahan ini sangat penting karena makanan, pakaian, perlengkapan tidur atau kebutuhan lain yang mungkin dibutuhkan para tahanan Romawi, ya Paulus ini kan tahanan Romawi ya, sedang ditahan ya, harus dibeli dengan biaya sendiri atau diperoleh ketika ada anggota keluarga membawa ya, atau dibawa oleh keluarga dan teman-temannya. Kita tahu Paulus di penjara. Menjelang akhir pemenjaraannya yang kedua di Roma, Paulus meminta Timotius untuk berusaha datang sebelum musim dingin dan membawa jubah yang tertinggal di Troas. Jadi di sini juga Paulus pernah meminta Timotius karena akan ada musim dingin untuk membawa jubah supaya dia hangat di dalam penjara yang tertinggal di Troas. Itu bisa dilihat di 2 Timotius 4 ayat 21 dan 13. Paulus tampaknya membutuhkan mantel wol tebal ini dalam sel batu yang dingin. Epaphroditus juga yang dipercaya membawa surat ini kembali ke Filipi. Lihat Ellen G. White, Kisah Para Rasul 1999 di halaman 479. Mungkin karena masalah-masalah di Filipi, lihat pelajaran 4 yang kemarin, Paulus menganggap perlu untuk mengirim Epaphroditus kembali lebih cepat dari yang diharapkan, supaya masalah-masalah ini selesai ya, dia dapat membantu masalah-masalah di sana. Dan dengan demikian mendesak jemaat Filipi untuk menyambut dia di dalam Tuhan dengan sukacita yang besar. Paulus ingin memastikan bahwa jemaat di Filipi tidak mengkhawatirkan keadaannya di penjara. Ia juga menegaskan bahwa Epaphroditus adalah seseorang yang patut dihormati oleh orang-orang Kristen, bukan karena kekayaan atau status sosialnya, tetapi karena semangat pengorbanannya dalam mengikuti teladan Yesus. Saudara-saudara, kalau kita lihat kalimat yang warna hijau ini, Paulus ingin Epaphroditus itu dihormati bukan karena dia kaya. Berarti dia adalah seseorang yang memiliki keadaan situasi ekonomi yang cukup, lumayan bagus, ya, lumayan ya dengan status sosial yang cukup di atas rata-rata. Ya artinya Paulus mengatakan jangan sambut dia karena status sosialnya. Ya mungkin dia adalah orang yang kalau dalam zaman sekarang dia keluarga yang berada lah, yang berduit ya. Tapi jangan lihat itu, kata Paulus ya. Tapi lihat semangat pengorbanannya dalam mengikuti teladan Yesus. Ya. Bandingkan Filipi 2:6-11 ini bandingkan dengan Lukas 22:25-27. Kata Yunani untuk menghormati atau menghargai hanya muncul beberapa kali dalam Perjanjian Baru, digunakan untuk menggambarkan hamba perwira tinggi Romawi yang sangat dihargai. Bagi mereka yang mendapat kehormatan dengan ditempatkan di tempat terhormat dalam sebuah perjamuan, dan untuk Yesus sebagai batu penjuru yang mahal. Dimasukkannya nama Epaphroditus dalam kelompok ini menunjukkan bahwa ia benar-benar seorang yang setia. Bagaimana dengan saudara dan saya?
kita telah menyelesaikan pelajaran hari Kamis, kita masuk dan melangkah kepada pelajaran yang terakhir. Pelajaran hari Jumat, bagian pendalaman. Orang yang akan berdiri paling dekat dengan Kristus, ialah orang yang selama di dunia ini telah minum paling banyak dari roh kasihnya yang mengorbankan diri, kasih yang tidak memegahkan dirinya, tidak sombong, tidak mencari keuntungan diri sendiri, kemudian tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih yang menggerakkan murid itu, sebagaimana kasih itu menggerakkan Tuhan kita, memberikan semuanya, hidup dan bekerja dan berkorban, sampai kepada kematian sekalipun untuk menyelamatkan umat manusia. Roh ini sudah ditunjukkan dalam kehidupan Rasul Paulus. Ia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus. Karena hidupnya menyatakan Kristus kepada manusia dan mati adalah keuntungan. Karena dia akan masuk surga dengan kematiannya. Keuntungan juga bagi Kristus, kematian itu sendiri akan menunjukkan kuasa anugerahnya dan mengumpulkan jiwa-jiwa kepadanya. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, kata Rasul Paulus, baik oleh hidup maupun oleh kematian. Filipi 1 ayat 21-22 tertulis di dalam Ellen G. White, Kerinduan Segala Zaman, jilid 2 halaman 166. Waktunya tidak akan lama lagi saat ujian akan datang kepada setiap jiwa. Tanda binatang itu akan dipaksakan kepada kita. Pemaksaan undang-undang hari Minggu memaksa kita untuk beribadah di hari Minggu akan dipaksakan kepada kita. Waktunya katanya tidak akan lama lagi. Mereka yang selangkah demi selangkah telah menyerah. Kalau kita dari sekarang menyerah selangkah demi selangkah kepada tuntutan dunia dan menyesuaikan diri dengan kebiasaan duniawi, tidak akan merasa sulit untuk tunduk kepada penguasa yang ada pada saat nanti tanda binatang itu dipaksakan. Daripada mereka harus menghadapi cemoohan, penghinaan, ancaman penjara, dan kematian. Ketika banyak saudara palsu dibedakan dari yang sejati, maka mereka yang tersembunyi akan dinyatakan dan dengan sorak-sorai berbaris di bawah panji Kristus. Mereka yang sebelumnya takut dan kurang percaya diri akan menyatakan diri mereka secara terbuka bagi Kristus dan kebenarannya. Yang paling lemah dan ragu-ragu dikerjakan menjadi seperti Daud, bersedia untuk bertindak dan berani. Semakin gelap malam bagi umat Tuhan, semakin terang bintang-bintang bersinar. Iblis akan menganiaya dengan kejam orang-orang yang setia. Tetapi dalam nama Yesus, mereka akan keluar lebih dari sekedar pemenang. Ellen G. White, Testimonies for the Church, volume 5, halaman 81 dan 82. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan bagian pendalaman dan kita akan masuk kepada bagian pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Pertanyaan pertama, ada 3 pertanyaan. Pikirkan tentang amaran dalam kutipan di atas mengenai mereka yang selangkah demi selangkah tadi ya, menyerah pada tuntutan dunia dan menyesuaikan diri dengan kebiasaan duniawi. Apa sajakah yang mungkin termasuk dalam hal itu? Diskusikan bagaimana hal itu dapat diterapkan tidak hanya pada individu tetapi juga bagi gereja secara keseluruhan. Mari kita lihat kompromi selangkah demi selangkah. Ya, secara individu ini dimulai dari hal-hal kecil seperti memaklumi ketidakjujuran kecil dalam pekerjaan, bohong-bohong kecil ya, mengikuti tren hiburan yang merusak pikiran, ya, kemudian perlahan-lahan meninggalkan waktu doa pribadi karena kesibukan duniawi. Ya, ini selangkah demi selangkah kita keluar dari jalan Kristus. Kemudian secara gereja, bagi gereja, secara komunitas, gereja dapat kehilangan sinarnya jika mulai menyesuaikan standar kebenaran Alkitab dengan selera populer demi mencari angka pertumbuhan atau popularitas daripada kemurnian doktrin. Ketika gereja lebih mementingkan hiburan daripada transformasi karakter, ia sedang menyesuaikan diri dengan dunia. Ini untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, Allah berkata, siapa yang menghormati aku akan kuhormati, 1 Samuel 2 ayat 30. Dengan cara apakah kita menghormati Tuhan? Apakah sama dengan memberikan kemuliaan kepadanya? Wahyu 14 ayat 7. Mengapa ya atau mengapa tidak? Mari kita lihat. Menghormati Tuhan versus memberi kemuliaan. 1 Samuel 2 ayat 30 dan Wahyu 14 ayat 7 tadi ya. Kedua konsep ini sangat berkaitan erat namun memiliki penekanan yang saling melengkapi. Menghormati Tuhan itu berarti menempatkan Allah sebagai prioritas utama dalam keputusan kita. Itu menghormati. Kita menghormati Tuhan melalui ketaatan kita, Ulangan 4 ayat 6, dan penata layanan yang baik atas hidup kita. Kalau memberi kemuliaan dalam konteks pekabaran 3 malaikat, Wahyu 14 ayat 7, memberikan kemuliaan kepada Allah adalah hasil dari kehidupan yang menghormatinya. Saat karakter kita mencerminkan karakter Kristus seperti bintang yang bersinar,
Orang lain akan melihat terang itu, dan itu memuliakan Bapa di surga. Kesamaan, keduanya menuntut penyerahan total. Kita tidak bisa memuliakan Allah tanpa menghormati perintahnya. Ini untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Kita melangkah kepada pertanyaan nomor 3. Bagaimanakah kita dapat memahami konsep mengerjakan keselamatan kita sendiri tanpa terjebak dalam jebakan legisme atau maksudnya bersikap legalis ya jadinya. Bagaimana? Mari kita lihat. Mengerjakan keselamatan tanpa legisme. Legisme adalah upaya manusia untuk membayar atau membeli keselamatan dengan perbuatan. Itu legalisme atau legalis ya. Cara menghindarinya adalah dengan memahami urutan keselamatannya. Bukan sebagai syarat, tetapi itu adalah sebagai respon. Kita mengerjakan keselamatan bukan supaya Allah mengasihi kita, tetapi karena Allah sudah mengasihi dan menyelamatkan kita di dalam Kristus. Sumber kuasanya, ingatlah Filipi 2:13, Allah yang mengerjakan kemauan itu di dalam kita. Jadi, keselamatan artinya segala sesuatu kemampuan kita untuk berbuat baik, bahkan iman kita itu adalah bahkan hasil karya Tuhan di dalam hidup kita. Legisme mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, sedangkan iman yang sejati mengandalkan kuasa Roh Kudus yang bekerja melalui kita. Analisis buah. Perbuatan baik adalah buah, bukan akar. Jika kita terus memandang kepada Yesus sebagai akar, maka buah atau perbuatan baik akan muncul secara alami tanpa rasa sombong atau takut akan penghakiman. Jadi, keselamatan itu adalah kasih karunia. Perbuatan baik kita adalah rasa syukur kita, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan atas keselamatan yang Dia telah berikan kepada kita. Itu adalah respon kita atas keselamatan dan kasih karunia. Baik, puji Tuhan, saudara-saudara, kita telah menyelesaikan pelajaran Alkitab kita ya, bersinar seperti cahaya di malam hari. Dan kita akan melangkah kepada panggilan atau penutup ya. Nah, di sini ada sedikit yang saya mau bagikan sebagai panggilan untuk penutup, memanggil kita saudara-saudara dengan pelajaran ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, dunia ini mungkin semakin gelap dengan ketidakpastian dan kekacauan moral di sekeliling kita. Namun ingatlah bahwa bintang-bintang tidak pernah berusaha menciptakan cahaya mereka sendiri. Mereka hanya memantulkannya. Mari kita berhenti mengandalkan kekuatan diri sendiri dan mulailah melekat erat pada Yesus Sang Terang Dunia. Jadilah Epafroditus di lingkungan Anda dan saya, di lingkungan saudara. Jadilah pribadi yang tak bercela di tempat kerja Anda. Dan biarkan hidup kita menjadi persembahan yang harum bagi Allah. Jangan takut menjadi berbeda, karena di dalam kegelapan itulah cahaya Anda akan menuntun jiwa-jiwa pulang kepada Kristus. Pelajaran pekan ini mengingatkan kita bahwa kekristenan bukan tentang apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, melainkan tentang apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Saat Anda mematikan layar ini dan kembali ke rutinitas, maksudnya saat Anda selesai dari pelajaran ini dan kembali kepada rutinitas kehidupan sehari-hari, tanyakanlah pada diri sendiri, apakah kehadiran saya membawa damai atau perbantahan? Ini yang terakhir, apakah saya sedang memudar karena tekanan dunia? Ataukah saya sedang diasah menjadi permata yang bersinar? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan karena takut dihukum, tapi karena sadar betapa berharganya kasih karunia yang telah Anda terima. Jadilah terang, meski di sudut yang paling gelap sekalipun. Akhirnya, jangan biarkan kegelapan dunia memadamkan api iman. Ingatlah, semakin gelap malam, semakin terang bintang bersinar. Mari kita hidup dengan pandangan yang tertuju pada hari Kristus, bekerja dengan setia seperti Timotius, dan melayani dengan tulus seperti Epafroditus, sampai bertemu di perhentian Sabat. Dan biarlah terang Kristus terus bercahaya melalui karakter Anda, saya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik, itulah pelajaran dan panggilan yang boleh saya bagikan kepada saudara-saudara sekalian. Mari kita tutup pelajaran ini dengan doa. Ya Tuhan, terima kasih. Pelajaran ini memanggil kami untuk bercahaya, bersinar, di mana cahaya dan sinar itu adalah kami terima dari Yesus Kristus yang adalah terang
di dalam kehidupan kami selama kami hidup di dunia ini. Bantu kami Tuhan untuk selalu percaya, tetap percaya, bersinar di tengah kegelapan moral yang terjadi di sekeliling kami pada saat ini. Sehingga dengan perbuatan baik kami, integritas kami, karakter Tuhan yang hidup dalam diri kami, jawaban yang lembah lembut kami, ketenangan yang kami miliki ketika kami menghadapi penganiayaan, itu boleh menuntun jiwa-jiwa untuk boleh melihat Kristus dalam hidup kami dan mereka boleh datang kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau yang memampukan kami. Kami serahkan doa dan permohonan ini. Seluruh materi pelajaran firman ini menjadi terang dan hidup dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.